Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi fiksi. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Gestiani dengan NIM 081. Yang kedua ada Desvia Fitri Puspita dengan NIM 090. Yang ketiga ada Ridia Olivia dengan NIM 092. Yang keempat ada Agus Hari Susanto dengan NIM 107. Dan yang terakhir ada Muhammad Tasrif Takir dengan NIM 384. Baiklah, yang pertama ada hakikat fiksi. Jadi, fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesama interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya dengan Tuhan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi pengarang terhadap lingkungan dan kehidupan. Walau berupa hasil kerja imajinasi, hayalan, tidak benar jika fiksi dianggap sebagai hasil kerja lamunan belaka, melainkan penghayatan dan perenungan secara intens. Perenungan terhadap hakikat hidup dan kehidupan. Perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Fiksi menawarkan model-model kehidupan sebagaimana yang diidealkan oleh pengarang, sekaligus menunjukkan sosoknya sebagai karya seni yang berunsur estetik dominan. Selanjutnya, ciri fiksi. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau hanya imajinasi si pengarang atau penulis. Yang kedua, dalam sebuah fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, fiksi menggunakan bahasa konotatif atau bukan sebenarnya. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika yang baku. Yang kelima, fiksi lebih ke arah emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang keenam, terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Selanjutnya jenis fiksi. Yang pertama yaitu roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dan duka. Dalam roman, pelaku utama sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa, atau bahkan sampai meninggal dunia. Roman mengungkapkan adat atau aspek kehidupan suatu masyarakat secara mendetail dan menyeluruh, alur bercabang-cabang, banyak digresi atau pelanturan. Roman dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain yaitu roman transendensi, yang di dalamnya terselip maksud tertentu atau yang mengandung pandangan hidup yang dapat dipetik oleh pembaca untuk kebaikan. Contohnya, Layar Terkembang oleh Sultan Takdir Ali Syahban, atau Salah Asuhan oleh Abdul Muiz, atau Darah Muda oleh Adi Negoro. Kemudian, yang kedua, roman sosial. Roman sosial adalah roman yang memberikan gambaran tentang keadaan masyarakat. Biasanya yang dilukiskan mengenai keburukan-keburukan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, Sengsara Membawa Nikmat oleh tulis S.T. Sati, atau Neraka Dunia oleh Adi Negoro. Yang ketiga, roman sejarah, yaitu roman yang isinya dijalin berdasarkan fakta historis, peristiwa-peristiwa sejarah, atau kehidupan seorang tokoh dalam sejarah. Contohnya, Hulu Balang Raja oleh Nur S.T. Iskandar, atau Tambera oleh Utuy Tatang Sontani, atau Surapati oleh Abdul Muiz. Yang keempat, roman psikologis. Roman psikologis yaitu roman yang lebih menekankan gambaran kejiwaan yang mendasari segala tindak dan perilaku tokoh utamanya. Contohnya, Ateis oleh Akdiat Kartamiharja, atau Katak Hendak Menjadi Lembu oleh Nur S.T. Iskandar, dan Belenggu oleh Armin Pane. Yang kelima, roman detektif, yaitu roman yang isinya berkaitan dengan kriminalitas. Dalam roman ini, yang sering menjadi pelaku utamanya yaitu seorang agen polisi yang tugasnya membongkar berbagai kasus kejahatan. Contohnya, Mencari Pencuri Anak Perawan oleh Sumen HS, atau Percobaan Seria oleh Sumen HS, dan Kasih Tak Terlerai oleh Sumen HS. Yang kedua itu ada novel. Novel berasal dari Italia, yaitu novela atau berita.
Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Konflik atau pergulatan jiwa tersebut mengakibatkan perubahan nasib atau perilaku. Lalu yang ketiga itu ada cerpen. Cerpen adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Di dalam cerpen boleh ada konflik atau pertikaian, akan tetapi hal itu tidak menyebabkan perubahan nasib pelakunya. Lalu yang keempat itu ada riwayat. Riwayat atau biografi adalah suatu karangan prosa yang berisi pengalaman-pengalaman hidup pengarang sendiri atau autobiografi, atau bisa juga pengalaman hidup orang lain sejak kecil hingga dewasa, atau bahkan sampai meninggal dunia. Selanjutnya yang kelima, kritik. Kritik adalah karya yang menguraikan pertimbangan baik atau buruk suatu hasil karya dengan memberi alasan-alasan tentang isi dan bentuk dengan kriteria tertentu yang sifatnya objektif dan menghakimi. Yang keenam, resensi. Resensi adalah ulasan suatu karya seperti buku, film, drama, dan lain-lain. Isinya bersifat memaparkan agar pembaca mengetahui karya tersebut dari berbagai aspek seperti tema, alur, perwatakan, dialog, dan lain-lain. Sering juga disertai dengan penilaian dan saran tentang perlu tidaknya karya tersebut dibaca atau dinikmati. Yang ketujuh, isai. Isai adalah ulasan atau kupasan suatu masalah secara sepintas lalu berdasarkan pandangan pribadi penulisnya. Yang kedelapan, hikayat. Hikayat berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib, kesaktian dan kekuatan luar biasa yang dimiliki seseorang. Yang diceritakan dalam hikayat kadang tidak masuk akal. Yang kesembilan, sejarah. Sejarah adalah salah satu bentuk prosa lama yang isi ceritanya diambil dari suatu peristiwa sejarah. Cerita yang diungkapkan dalam sejarah bisa dibuktikan dengan fakta. Selain berisikan peristiwa sejarah, juga berisikan silsilah raja-raja. Sejarah yang berisikan silsilah raja ini ditulis oleh para sastrawan masyarakat lama. Yang ke-10, kisah. Kisah adalah cerita tentang perjalanan atau pelayaran seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ke-11, dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang bersifat khayal. Yang ke-12, cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lain yang dituturkan oleh pelaku-pelakunya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.